Jadi kalau kita bicara tax ratio, tinggi rendahnya tentu kita bandingkan dengan negara-negara tetangga lah ya. Patuh atau taat pajak itu kriterianya apa sih Mas? Maksudku kita kan juga biasa bayar pajak, tapi kadang-kadang jangan-jangan kita masuk kategori yang belum taat pajak juga. Otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa berjalan sendirian untuk tadi mengoptimalkan penerimaan negara. Semua stakeholder harus diajak, asosiasi-asosiasi, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah instansi pemerintah yang lain. Halo Sobat IDX Channel, kembali lagi dalam Fincast, your home of finance and investment. Dan Fincast kali ini tentunya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi, ngobrol yang ringan-ringan aja lah ya, tapi tetap berisi dan bermanfaat. Nah, kali ini kita akan bahas tema yang tentunya menarik ya teman-teman, ini soal pajak. Nah, ini pajak, kemarin sempat heboh sih ya soal pajak, tapi bukan pajak itunya yang akan kita ulas lebih lanjut. Ini soal menggali potensi pendapatan pajak melalui startup. Nah, sebelum kita mulai, di sini kan cukup ramai ya masa di mana tepuk tangannya, boleh dong. Ya, ini soal pajak nih, bahasannya seksi banget, tapi saya mau nanya dulu, teman-teman di sini taat pajak kah? Oh, tentunya. Tentu tidak. Tentu tidak. Pajak apa sih yang biasanya teman-teman bayarkan atau yang pasti harus dibayar gitu loh? SPT dong, SPT. SPT. Lapor itu berarti lapor. Lapor. Oh, pajak lain gitu ya, pajak-pajak lain, pajak penghasilan, pajak kendaraan. Wah, ini Pajak daerah itu. kayaknya wilayah mainnya kendaraan nih, beda nyebutnya langsung pajak kendaraan. Oke, ya banyak banget pajak yang memang kita tahu, kita temui sehari-hari, tapi sebetulnya pendapatan pajak di Indonesia seperti apa sih, dan gimana kemudian penerimaan perpajakan bisa dioptimalkan. Ya, kita ini sebetulnya sudah menjadi wajib pajak, dan tentunya kita sebetulnya sudah secara rutin begitu ya membayar pajak dari penghasilan dan lain-lain. Ya, kita tahu di tahun 2024 sendiri teman-teman, ini pemerintah sudah menargetkan pendapatan pajak sebesar 1.988,9 triliun rupiah atau naik 2 triliun dibandingkan RUU APBN 2024 1.986,9 triliun rupiah. Ya, ini kenaikan target atau proyeksinya sendiri sejalan dengan perubahan asumsi makro dan juga keberlanjutan implementasi UU HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, melihat angka tersebut, apakah sebetulnya targetnya cukup realistis begitu ya untuk kemudian kita capai, dan sebetulnya masyarakat tingkat kepatuhan bayar pajaknya seperti apa sih? Nah, ini kita akan coba bahas lebih lanjut soal hal ini, menggali potensi perpajakan melalui startup. Dan saya tidak sendiri, sudah bergabung bersama saya hari ini Mas Arif Rohman atau M. Arif Rohman yang merupakan CEO dari Pajakin, di mana Pajakin ya, sebagai informasi sedikit, startup dalam negeri di bidang perpajakan yang berbasis aplikasi mobile. Mas Arif, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Fajar? Luar biasa baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih loh sudah bergabung Kami bersama juga kami. terima kasih sudah diundang untuk bisa sharing di sini. Oke, luar biasa ya main di Fincast ya. Oke, Mas Arif, tadi aku sudah bridging sedikit soal perpajakan di Indonesia. Teman-teman di sini dan juga saya sendiri biasanya membayar pajak apa aja sih gitu ya di keseharian kita. Tapi kalau soal pajak nih, sebetulnya penerimaannya atau tax ratio deh kita bilang deh. Okay. Masyarakat Indonesia sebetulnya sudah seberapa patuh dan sebetulnya sudah seberapa besar masyarakat yang taat pajak di Indonesia? Oke, baik. Ini pertanyaan pertama langsung berat ini pertanyaannya. Okay. Jadi memang tadi kalau kita bicara tema pajak ini kan tema yang cukup berat sebenarnya. Makanya kita coba diskusinya mungkin nanti kita buat lebih santai biar nanti bisa betul-betul sampai ke teman-teman audien. Jadi kalau kita bicara tax ratio, tinggi rendahnya tentu kita bandingkan dengan negara-negara tetangga lah ya. Jadi, dan saya mau berbasis data karena nanti biar tidak dibilang asal bicara ya. Jadi kalau berdasarkan data OECD dari 24 negara Asia Pasifik itu kita masuk 3 besar. 3 besar. 3 besar terendah tapi. Oh, terendah. Kita hanya di atas Bhutan dan Laos.
di 2022 kita sama-sama tahu tax ratio kita di 10,4%. Tax ratio itu pembandingan antara penerimaan pajak dengan PDB kita. Jadi kita hanya 10,4% dan dari 24 negara Asia Pasifik hanya lebih baik dari tadi Laos dan Bhutan. Kita jauh di bawah Thailand, bawah Filipina, Vietnam, Malaysia juga di atas kita. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara OECD itu sangat jauh sekali karena rata-rata negara OECD di angka 34%. Oke, jadi kita cukup rendah gitu ya? Mungkin sangat rendah kali ya, lebih pasnya. Rendah gitu ya. Oke. Tapi apa sih Mas Arif yang bikin tax ratio di Indonesia itu serendah itu gitu atau tidak setinggi itu? Apakah kemudian kitanya nggak sadar atau nggak patuh pajak? Dan sekaligus Mas Arif mungkin bisa jawab, sebetulnya patuh atau taat pajak itu kriterianya apa sih Mas? Maksudku kita kan juga biasa bayar pajak tapi kadang-kadang jangan-jangan kita masuk kategori yang belum taat pajak juga. Iya baik, jadi kalau kita bicara kewajiban perpajakan itu mencakup 3 hal. Yang pertama menghitung, jadi dihitung pajaknya ada yang harus dibayar atau tidak. Kalau ada yang harus dibayar maka langkah yang kedua adalah di-store pajaknya kalau ada yang harus di-store. Kalau tidak ada yang perlu di-store langsung ke langkah yang ketiga yaitu melaporkan pajaknya atau SPT yang tadi disebut-sebut di awal tadi. Okay. Jadi 3 tahapan itulah yang menjadi tolak ukur dari kepatuhan kita terhadap kewajiban perpajakan kita. Itu jadi tolak ukurnya begitu ya. Betul. Kalau kita yang udah punya penghasilan bulanan kan suka ada potongan pajaknya. Ya. Itu kita sebetulnya secara otomatis sebetulnya sudah dipotong sama pemberi kerja dalam hal ini kalau kita sebagai karyawan yang kayak saya setiap bulan sudah dipotong oleh pajakin dalam hal ini begitu Mas Fajar, udah dipotong oleh IDX. Jadi nanti ketika memang tidak ada penghasilan lain di luar yang sudah dipotong itu nanti tinggal jadi yang urutan yang kedua tidak perlu lagi karena kan sudah dipotong, sudah dibayar oleh pemotong. Jadi langsung melaporkan kewajiban pajaknya atau SPT itu tadi. Tapi kalau ada penghasilan lain tentu harus dihitung ulang. Harus dihitung ulang lagi ya. Sebagai penghasilan lainnya bisa untuk kemudian ditambahkan dengan penghasilan yang dari pemberi kerja tadi. Oke, jadi ada kriterianya tadi kalau bisa aku sebut ada 3 lah ya. Tapi tadi kalau kita udah dipotong ya kita tinggal ke next stepnya melapor saja di SPT tadi ya. Dan itu harus kita lampirin ya, maksudnya apa yang kita punya, serta segala macam begitu-gitu untuk kemudian karena di dalam kolom SPT itu kan ada kita melaporkan harta atau aset kita. Kemudian kalau ada utang, pemerintah juga fair dalam hal ini untuk memasukkan hutang-hutang kita kalau memang ada gitu. Jadi jangan takut ya sebetulnya ketika kita melapor, bukan berarti kayak karena kan kadang mungkin takut yang ngelapor padahal sih sebetulnya nggak punya apa-apa juga gitu, tapi takut wah kena ini bayar lagi padahal fair ya sebetulnya. Justru lebih bahaya kalau tidak lapor. Bahaya kalau tidak lapor ya. Oke, berarti ini langsung kita memicu ataupun memancing teman-teman ya jangan lupa lapor pajak begitu. Betul. Kemudian melalui SPT tiap tahun ya berarti tiap tahun. Kalau untuk orang pribadi paling lambat di 31 Maret ya. Kemudian kalau untuk badan usaha itu ya April. 30 April gitu. Paling lambatnya di tahun berikutnya. Berarti kalau untuk kewajiban 2023 untuk orang pribadi di Maret 2024. Kalau untuk badan usahanya di April 2024. Oke, nah ini insight juga nih, mungkin teman-teman juga banyak yang udah siap-siap nih. Iya, ini sudah November ya. Ini kita syutingnya di Oktober ya teman-teman ya. Jadi kita udah mulai akhir tahun mungkin sudah bisa disiapkan begitu, nanti di masa pelaporan sudah siap. Oke, tadi balik lagi ke tax ratio yang masih rendah, Mas Arif. Apakah kemudian ini ada korelasinya dengan pemahaman masyarakat yang belum begitu baik soal pajak? Iya, kita tentu kalau kita bicara pemahaman itu kan akan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan. Dan tingkat kepatuhan itu berbanding lurus dengan jumlah penerimaan yang masuk ke kas negara. Dan tadi kita sudah di awal sudah sama-sama singgung soal bahwa tax ratio kita itu masih rendah. Artinya tingkat penerimaan pajak kita itu masih tergolong rendah. Lagi-lagi saya menurut OECD karena itu memang salah satu rujukan referensi utama kita gitu ya. Jadi
Ada beberapa hal yang menyebabkan tax ratio kita itu masih rendah. Antara lain adalah soal basis perpajakan yang masih relatif minim. Nah, ini pemerintah sedang melakukan upaya-upaya serius kayak kemarin tax amnesty misalkan. Itu juga dalam rangka untuk memperbesar dan memperluas basis pajak kita gitu. Kemudian juga adalah masih besarnya penghindaran pajak. Penghindaran tentu ini bukan penghindaran yang tidak melanggar hukum, tapi penghindaran yang memang dilakukan dengan melanggar hukum. Kalau kita bicara penghindaran pajak itu kan ada dua sebenarnya, tax evasion dan tax avoidance. Jadi yang melanggar dan yang tidak melanggar. Nah, menurut OECD di negara kita itu masih besar penghindaran pajak yang melanggar itu. Lah, ini juga tidak lepas dari masih minimnya atau masih rendahnya kewenangan otoritas pajak kita. Jadi kurang bisa menggrab potensi-potensi penerimaan sehingga lolos begitu. Kemudian juga menurut OECD juga adalah masih banyaknya sektor informal, misalnya pertanian yang sebenarnya dia punya kontribusi sekitar 17% terhadap PDB kita, tapi kontribusi penerimaan pajaknya di angka 1-2%. Tapi itu oke, kalau di sisi pertanian memang ada banyak pengecualian yang dibebas yang tidak dikenai pajak atau dibebaskan. Nah, tapi kita juga perlu melihat bahwa ada yang mungkin salah satunya adalah sektor pertambangan yang juga punya kontribusi cukup besar di dalam PDB kita, tapi kontribusi penerimaan pajaknya itu masih cukup rendah. Padahal di sana tidak banyak juga pengecualian yang tadi seperti di sektor pertanian yang ada banyak ada yang dibebaskan pajak dan juga tidak objek PPN dan segala macam gitu. Oke, jadi banyak hal gitu ya yang kemudian tadi. Ya betul. Kalau kita bicara soal tax ratio dan juga realisasi penerimaan pajaknya, kenapa kemudian belum cukup tinggi begitu ya? Tapi kalau dari Mas Arief sendiri melihat, tadi kan Mas Arief sudah sedikit menjabarkan apa upaya yang sudah dilakukan begitu ya, mungkin oleh pemerintah gitu. Tapi apakah sudah optimal atau belum sih Mas? Atau masih banyak hal-hal yang belum ke grab atau belum diupayakan begitu? Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah kita melihatnya sudah cukup optimal ya, tapi memang secara hasil itu belum. Jadi tentu apakah ada yang salah dalam proses meningkatkan tax ratio, meningkatkan penerimaan negara ini begitu. Jadi ada ini lagi-lagi harusnya berdasarkan data OECD sebuah otoritas pajak itu harus mempunyai independensi, antara lain misalkan dalam sumber daya, mengatur sumber daya manusianya, kemudian dalam mengatur anggarannya, kemudian juga dalam menentukan peraturan-peraturannya. Nah, dari 9 kewenangan yang harus dimiliki oleh otoritas pajak, idealnya kita itu baru mempunyai 3 atau 4 seperti itu. Jadi kita masih minim kewenangan lah untuk sebuah otoritas pajak yang ideal. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan bahwa ya. Gini, ibaratnya kalau kita dibekali cangkul, mau seoptimal apapun kita menggali, itu kan paling dapatnya seberapa. Tapi kalau kita dibekali ekskavator gitu, itu ya tentu hasilnya akan berbeda dong lah. Itu pengibaratannya seperti itu. Kalau kita bicara apakah sudah optimal yang diupayakan, ya sebatas kewenangannya sudah optimal, tapi memang karena masih minimnya kewenangan itu, jadi hasilnya jadi belum optimal, tercermin dari tax ratio yang masih sangat rendah itu tadi. Oke, berarti ini memang PR-nya ya banyak kalau soal kewenangan begitu ya, nanti peraturannya kah begitu ya, undang-undangnya kah begitu, dan sehingga akhirnya kewenangannya bisa lebih besar, lebih luas. Tadi ya kalau berbicara soal ilustrasinya, kalau pakai ekskavator ya bisa lebih besar lagi ngambilnya dibandingkan pakai cangkul. Oke. Nah, soal potensi perpajakan yang sebetulnya potensi perpajakannya kan besar ya, tapi tax ratio-nya masih belum begitu tinggi. Dan tadi pemahaman masyarakat soal pajak dan juga taat pajaknya ya yang tadi sudah Mas Arief ulas. Nah, kemudian terkait tema kita menggali potensi perpajakan melalui startup, pajakin ini kan startup ya. Terus gimana korelasinya ataupun
ini di mana ya menghubungkannya Pajakin bisa membantu mengoptimalkan penerimaan pajak untuk negara. Ya, jadi Pajakin ini kan startup teknologi di bidang perpajakan gitu. Jadi visi kami adalah bagaimana menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga mitra terpercaya wajib pajak untuk menjalankan atau melakukan kewajiban perpajakannya dan memperoleh hak-haknya. Ini yang saya kira penting, memperoleh hak-haknya ini karena selama ini mindsetnya itu wajib pajak lebih pada dituntut untuk kewajiban pajaknya ditunaikan, tapi ketika ada hak yang harus yang harus diberikan itu dipersulit lah gitu kira-kira ya. Walaupun ini persepsi ya, tapi itu kan ini bisa jadi masukan kita bersama untuk memperbaiki dari sisi itu. Contoh hak wajib pajak itu apa? Misalkan ketika ada lebih bayar, dipermudah lah gitu untuk bagaimana kalau selama ini kan sampai ada tuh anekdot di wajib pajak di masyarakat, uang kalau udah masuk ke negara susah keluarnya begitu. Nah, ini kan hal-hal yang saya kira persepsi yang harus dihilangkan dan belakangan sejak tahun berapa 2021 atau 2020 saya lupa itu ada aturan yang memang mempercepat salah satunya yang lebih bayar tadi untuk bisa dikembalikan gitu. Walaupun dalam prakteknya ya masih saja karena itu tadi Mas, kan ada target penerimaan di setiap KPP begitu. Nah, kalau sampai ini LB dikembalikan apalagi jumlahnya besar kan akan mengurangi tingkat capaian. Nah, saya kira ada masukan bahwa kami berikan masukan bahwa permohonan lebih bayar yang kemudian dicairkan itu jangan dijadikan hitungan penerimaan jangan dijadikan hitungan evaluasi penerimaan. Jadi itu bagian dari hak wajib pajak yang memang harus diberikan gitu. Jadi ya tetap misalkan sudah tercapai 100% tapi karena ada permohonan lebih bayar atau pengembalian itu tadi jadi tinggal 99%, jangan dihitung 99%-nya, tetap 100%-nya angka awalnya itu yang kemudian itu mendorong KPP ya nggak segan-segan untuk mengembalikan lebih bayar tadi ya. Nah, ini soal membantu penerimaan negara dari sisi pajak, kolaborasinya dengan pemerintah seperti apa? Jadi kita punya banyak fitur Mas Pajakin. Sampai lupa kan nanti kita karena bicara soal tadi. Ya fiturnya boleh. Jadi kita punya banyak fitur. Antara lain misalkan salah satunya adalah bagaimana kita memberikan konsultasi online. Jadi kapanpun dimanapun untuk wajib pajak, masyarakat, para pajakener kita menyebutnya kalau user pajak itu pajakener Mas. Pajakener bisa bertanya, bisa mencari jawaban, bisa bertanya kepada konsultan kami secara online kapanpun dimanapun, yang penting ada sinyal gitu. Misalkan saya tinggal akses apa berarti aplikasinya? Aplikasi, karena kita ada berbasis mobile, ada aplikasi dan alhamdulillah user kita sudah lebih dari 1 juta user Mas. Jadi berarti pajaknya makin besar juga. Nih pajakinnya konsumennya makin besar. Oke, jadi fiturnya untuk wajib pajak perseorangan kayak kita ini bisa pakai konsultasi online. Kemudian kita juga ada fitur yang memang kita persembahkan khusus untuk UMKM adalah fitur catat kas. Itu yang langsung terhubung dengan pembuatan billingnya. Kalau bayar pajak kan sebagai billing dan juga langsung bisa membayar pajak melalui aplikasi Pajakin. Jadi itu juga yang fitur catat kas. Kemudian kita juga punya fitur akuntansi. Jadi ini juga utamanya kita persembahkan untuk para UMKM, para pelaku usaha UMKM. Ketika mereka mau melaporkan kewajiban pajaknya, itu kan harus melampirkan laporan keuangan. Nah, ini fitur akuntansi ini kita persembahkan untuk mereka biar memudahkan mereka dalam proses memenuhi kewajiban perpajakannya melaporkan tadi. Kemudian juga ada fitur cek NPWP karena kita kan bekerja sama dengan salah satu PJAP. Jadi DJP itu punya 13 pihak atau PJAP itu yang ditunjuk oleh DJP untuk membantu penetrasi lah ke masyarakat begitu. Jadi itu kita kemudian bekerja sama dengan salah satu dari mereka si pajak dan hal ini untuk ikut membantu pemerintah dalam ini membantu tadi penetrasi ke pasar, ke publik tadi itu gitu. Oke, jadi ada yang kemudian sudah
dilakukan begitu ya oleh Pajakin dalam hal jika kita bisa bilang kerjasama ataupun kolaborasi dengan pemerintah tadi soal peningkatan penerimaan pajak, karena akhirnya adalah kita terbantu, pajaknya terbayarkan, pemerintah terima begitu ya. Kita juga rutin setiap bulan itu ada webinar dengan DJP, bekerjasama dengan DJP. Satu bulan kadang 2 kali, kadang sekali begitu, dan pesertanya luar biasa dari berbagai penjuru tanah air. Dari sekitar 700 sampai 800 setiap kali kegiatan webinar itu artinya memang ya masyarakat wajib pajak itu sebenarnya menunggu-nunggu juga, maksudnya haus juga akan pengetahuan soal perpajakan gitu. Buktinya dengan kegiatan kita yang selalu ramai oleh peserta. Oke, jadi memang sudah cukup terbantu lah ya masyarakat. Tapi kalau kita ini sebagai pengguna Pajakin gitu ya, kan kita misalnya mau bayar pajak, mau lapor di situ segala macam, data kita gimana Mas, nanti aman nggak di situ? Pajakin apa yang dilakukan untuk memastikan keamanan data kita? Karena kan ya mungkin kalau yang kecil-kecil ya mungkin agak nggak terlalu worry ya, misalkan net worth saya kan berapa besar gitu ya, tapi saya masuk situ, nah itu keamanan datanya gimana Mas? Kalau dari sisi kita sebagai konsultannya kan memang kita punya kode etik dari sisi situ ya, tentu kita tidak boleh menyebarluaskan data dari sisi itu. Sementara dari sisi teknologinya, dari sisi IT, karena kan kita simpan kan semuanya di server kan, server. Kita secara tidak ada ini menyebarkan, tapi ternyata diakses atau dihack server kita gitu. Makanya kita secara rutin juga memastikan keberadaan server di beberapa lokasi strategis untuk meningkatkan keamanan data dan memastikan ketersediaan layanan juga. Kemudian selain itu juga setiap kali data itu dipindahkan itu disimpan di database yang memang situ sudah secara security-nya sudah terjamin lah begitu. Jadi secara server, secara penyimpangan data kita lakukan secara periodik seperti itu. Oke, jadi 2 hal, kode etiknya juga tetap dijalankan, sistemnya juga sudah dipastikan sebisa mungkin atau seoptimal mungkin untuk menjaga keamanan data kita security sistemnya. Oke, tadi udah melakukan beberapa hal dengan pemerintah, tapi dalam skala startup, Pajakin kan startup gitu ya. Betul. Potensi kolaborasinya sebenarnya masih besar nggak sih Mas ke depannya? Masih banyak nggak sih yang bisa dilakukan? Saya kira masih sangat terbuka ya, karena lagi-lagi otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa berjalan sendirian untuk tadi mengoptimalkan penerimaan negara. Semua stakeholder harus diajak, asosiasi-asosiasi, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah instansi pemerintah yang lain, karena ini juga menyangkut trust publik terhadap pajak terhadap pemerintah. Kalau kita lihat sebenarnya yang menyebabkan trust publik rendah terhadap otoritas pajak itu tidak sekedar misalkan tadi ada kasus-kasus pajak lah, tapi juga sebenarnya adalah kasus-kasus korupsi yang masih tinggi di negara kita, karena semua orang tahu bahwa sumber penerimaan kita yang utama adalah dari pajak. Dan kalau kita bicara stakeholder yang lain tadi khususnya adalah startup teknologi, itu sangat relevan sekali karena memang ke depan wajib pajak kita itu adalah para generasi Y dan Z yang paling banyak tentu, dan itu mereka sangat-sangat familiar dengan teknologi kan. Jadi harus betul-betul memanfaatkan teknologi agar bisa informasi-informasi perpajakan itu bisa betul-betul sampai kepada wajib pajak. Tentu peran sosial media juga menjadi penting juga gitu untuk bagaimana mendelivery pengetahuan informasi mengenai perpajakan. Contohnya Pajakin dengan 1 juta lebih user itu tentu kan pasar atau ekosistem yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk bekerja sama, kemudian bagaimana informasi-informasi perpajakan, pengetahuan perpajakan itu bisa betul-betul sampai kepada ke publik gitu. Betul, karena memang mengukurnya cukup sulit ya kalau dari pemerintah ngelakuin cuma sendiri aja, harus ada tools lainnya gitu ya. Betul. Nah, tadi soal pajak gitu ya. Kemudian tadi kita juga udah bahas apa yang kemudian disediakan oleh Pajakin untuk masyarakat. Tapi aku agak geser sedikit boleh ya Mas Arief ya soal tren di sosial media ya. Ada kita tahu teman-teman kita mungkin jadi just tipper gitu di luar negeri gitu ya, just tipper, belinya mungkin nggak terlalu banyak, mungkin dalam tanda kutip menghindari pajak masuk atau bea masuk gitu ya, duty-nya.
Tapi pemerintah sekarang udah mulai tegas nih Mas Arief untuk kemudian melarang hal tersebut. Bahkan kalau ketahuan misalnya tanpa memenuhi kewajibannya akan dikenakan penalti atau pajak dan lain-lain gitu ya. Ini sebetulnya efektif juga nggak sih untuk mendorong penerimaan untuk negara sekaligus untuk ya impor-impor ilegal ini bisa berkurang? Sebenarnya kalau dibilang efektif gitu. Artinya begini, walaupun mungkin dari jasa just tip itu nggak begitu besar lah ya, tapi ini salah satu bentuk penegakan hukum lah, dan memperlakukan jangan sampai ketika memasukkan barang tadi ada biaya masuknya, ada pajak impornya, ada PPN impornya, tapi kalau lewat jasa penitipan ini lolos nanti ini akan jadi modus begitu. Jadi kalau dibilang ini adalah langkah yang tepat, menurut saya ini langkah yang tepat. Tapi kalau secara langsung penghasilan atau penerima pajak yang dihasilkan dari situ saya kira tidak signifikan. Tapi yaitu kalau ini lubang ini tidak ditutup, nanti lubang ini akan semakin besar. Nanti semuanya akan beralih ke just tip itu tadi gitu. Karena kalau kita lihat aturan di PMK-nya kan batas pembebasan untuk penggunaan pribadi itu kan $500 ya. Jadi kalau di atas itu sekalipun itu untuk kepentingan pribadi aja tetap kena gitu. Tapi kalau memang itu milik orang lain bukan untuk kepentingan pribadi, jasa titip itu tadi mau cuman $200 juga sudah jadi importir jatuhnya ya dari luar ya, udah mendatangin barang. Oke, itu jadi mungkin menciptakan fairness ya, karena mungkin pelaku usaha di luar sana, loh saya aja bawa barang dari luar sementara just tipper ini dengan lenggangnya gitu ya. Oke, itu dapat tuh di situ juga meskipun nggak signifikan, tapi ya lubang-lubang kecil itu perlu ditutup. Oke, soal potensi perpajakan Mas Arief ini sebetulnya kita mungkin udah sampai di ujung sesi Fincast kita hari ini ya. Lantas apa yang bisa kita tarik dari hal ini semua mengenai tax ratio, mengenai kehadiran startup seperti Pajakin yang akhirnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara? Apa yang kemudian ingin disampaikan juga lah oleh Mas Arief terkait hal ini? Jadi memang kalau kita bicara soal bagaimana meningkatkan tax ratio, tadi sudah sempat kita sampaikan, sempat kita singgung, kita bahas di awal. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dan kalau kita bicara lagi soal kita misalkan berkaca dari negara Skandinavia misalkan, kenapa mereka pajaknya itu, tarif pajaknya itu cukup tinggi untuk orang pribadi bisa sampai 55%, kita maksimal 35% di kita di Indonesia. Tapi kenapa tax ratio mereka bisa di angka 40% lebih? Nah, kenapa demikian? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang trust dari masyarakatnya itu betul tinggi terhadap otoritas pajak, terhadap pemerintah dalam hal ini. Jadi Direktorat Jenderal Pajak harus mengajak seluruh komponen masyarakat, baik instansi yang lainnya, untuk bagaimana kemudian membangun kepercayaan dengan jangan sampai uang yang masuk dari mayoritas dari penerimaan pajak itu kemudian dikorupsi gitu. Selama ini kan selalu korupsi di pajak, jangan dikorupsi nanti orang jadi malas bayar pajak. Korupsi setelah di pajak pun juga tetap bikin orang malas bayar pajak, karena mereka juga tahu bahwa 70% penerimaan negara itu kan dari sektor pajak gitu. Terus kemudian stakeholder yang utama juga tadi adalah asosiasi, kemudian juga adalah kita tentu sebagai startup teknologi, apalagi di bidang perpajakan yang punya ekosistem juga sudah cukup besar, itu juga harus terus digandeng untuk bagaimana tadi mendeliver informasi dan juga pengetahuan perpajakan. Kemudian yang tadi soal pakai cangkul dan pakai eskavator itu saya kira kalau kita coba untuk lihat dari negara anggota G20 ataupun negara anggota OECD, itu sebagian besar dari mereka itu sebenarnya minimal sudah semi otonom bentuknya, atau ya artinya tidak di bawah kementerian lah gitu, tapi di bawah presiden langsung. Tadi itu untuk menggambarkan bahwa ketika kewenangan eskavator itu diberikan, itu tentu akan lebih bisa menggali pajak dalam jumlah yang lebih.
besar gitu. Oke. Saya kira itu, tapi juga Ya. tadi teknologi, dan kita harus apresiasi bahwa DJP saat ini sudah terus mengembangkan dan nanti akan ada pesiap, itu kita harus apresiasi betul bahwa nanti semua data-data dari berbagai institusi akan terintegrasi di DJP, sehingga kalau ada yang nggak tertib nih sudah sangat gampang sekali Ketahuan. DJP tahu gitu. Jadi Oke. kita jangan coba-coba untuk tidak tertib lagi lah gitu. Oke, baik. Jadi memang akhirnya optimisme pemerintah untuk penerimaan pajak ya kita harapkan juga bisa tercapai, tapi berbagai upaya lainnya juga tetap dilakukan, termasuk kehadiran startup seperti Pajakin yang memang mengoptimalkan teknologi dan berbagai macam cara lainnya, sehingga akhirnya masyarakatnya juga terpicu untuk kemudian wajib patuh pajak begitu ya. Betul. Tapi pemerintah juga di saat yang sama juga akhirnya bisa mengoptimalkan penerimaan negara. Mas Arief, waktu kita terbatas sayang sekali. Siap. Kita bisa gali lebih lanjut lagi nanti di next session ya. Siap, Mas terima Arief, kasih thank you banyak, banget Mas buat Fajar, Mas Arief dan waktunya. Pajakin, sukses selalu, kita ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak Mas Fajar, IDX semua. Siap, thank you. Dan pemirsa, Fincast akan membahas tema menarik lainnya di episode berikutnya. Sampai jumpa. Mas, thank you.